Persamaan diferensial. Subpokok bahasanya itu adalah yang pertama pengenalan persamaan diferensial, yang kedua klasifikasi persamaan diferensial, yang ketiga penyelesaian persamaan diferensial, yang keempat itu penyelesaian eksplisit, yang kelima itu penyelesaian implisit, dan keenam itu adalah penyelesaian umum, dan yang terakhir adalah penyelesaian khusus. Yang pertama, pengenalan persamaan diferensial. Definisinya adalah suatu persamaan diferensial mengandung turunan dari satu atau lebih fungsi sembarang atau fleksibel variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Jadi, dy per dx adalah turunan dari y terhadap x, di mana y di sini adalah satu fungsi sembarang dan x sebagai satu variabel bebas. Suatu fungsi y sama dengan fx, bentuk turunan dari fungsi fx dinyatakan dy per dx merupakan fungsi lain f turunan x yang dapat diperoleh dengan menerapkan aturan tertentu. Dy per dx dibaca turunan dari y terhadap x. Contoh, diberikan fungsi eksponensial y sama dengan e pangkat 0,1 x kuadrat dapat diturunkan pada selang minus tak hingga dan tak hingga. Diperoleh turunannya yaitu dy per dx sama dengan 0,2x dikali e pangkat 0,1 x kuadrat sama dengan 0,2 xy. Ini adalah notasi penulisan PD. Notasi Leibniz. Klasifikasi persamaan diferensial itu mempunyai tiga, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan orde, dan berdasarkan linearitas. Jenis itu ada PD biasa dan PD parsial. Orde itu ada orde 1, orde 2, dan seterusnya. Linearitas itu ada PD linear dan non-linear. Klasifikasi PD berdasarkan jenisnya. PD biasa, jika PD mengandung turunan biasa dari suatu fungsi sembarang terhadap hanya satu variabel bebas. Contoh, dy per dx ditambah 5y sama dengan e pangkat x d kuadrat y per dx kuadrat dikurangi dy per dx ditambah 6y sama dengan 0. Dan dx per dt ditambah dy per dt sama dengan 2x tambah y. Yang kedua, PD parsial. Jika PD melibatkan turunan parsial dari satu atau lebih fungsi sembarang terhadap dua atau lebih variabel bebas. Contoh, di bawah ini. Bagaimana cara menentukan orde dari suatu PD? Ditentukan dari pangkat tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Contoh, orde 2 dan orde 1. Suku pertama yaitu turunan orde 2, n sama dengan 2. Sedangkan suku kedua adalah turunan orde 1, n sama dengan 1. Jadi persamaan di atas adalah PD orde 2. Klasifikasi PD berdasarkan linearitas. Persamaan diferensial biasa linear orde n dapat ditulis sebagai an x y pangkat n ditambah an min 1 x y pangkat n min 1 seterusnya. Persamaan diferensial biasa nonlinear jika persamaan diferensial tersebut nonlinear. Ini di bawah contoh-contoh PD linear orde 1, orde 4, dan nonlinear. Penyelesaian persamaan diferensial. Suatu fungsi f terdefinisi pada interval i dan memiliki paling sedikit n turunan yang kontinu pada interval i, di mana pada saat disubstitusi ke dalam PDB, orde n akan menghasilkan suatu identitas yang merupakan solusi dari persamaan pada interval i. Ini contoh-contohnya. Verifikasi solusi. Salah satu cara memverifikasi solusi adalah setelah solusi disubstitusi ke dalam masing-masing ruas akan diperoleh hasil yang sama untuk setiap x pada interval tersebut. A dy per dx sama dengan xy pangkat 1 per 2. Dengan solusinya y sama dengan 1 per 16 x pangkat 4. Y turunan 2 min 2y turunan tambah y sama dengan 0.
dengan solusinya Y sama dengan XE pangkat X. Verifikasi solusi PD di atas pada interval minus tak hingga dan tak hingga. Yang pertama, ruas kiri DY per DX sama dengan 1/16 dikali 4X pangkat 3 sama dengan 1/4 X pangkat 3. Ruas kanan XY pangkat 1/2 jadi sama dengan X dikali 1/16 X pangkat 4 sama dengan X dikali 1/4 X pangkat 2 sama dengan 1/4 X pangkat 3. Ruas kiri Y turunan 2 dikurangi 2 turunan Y ditambah Y sama dengan X E pangkat X tambah 2E pangkat X dikurangi 2 dikali XE pangkat X ditambah E pangkat X tambah XE pangkat X sama dengan 0. Ruas kanannya adalah 0. PD mengandung solusi konstan Y sama dengan 0 minus tak hingga lebih kecil dibandingkan X, lebih kecil dibandingkan tak hingga. Solusi PD yang secara identik bernilai 0 pada selang I dikatakan solusi trivial. Bentuk eksplisit dan implisit. Suatu PD dapat dinyatakan secara umum dalam dua bentuk, yaitu bentuk implisit dan eksplisit. Implisit itu bentuknya adalah F dikali F XY DY per DX sama dengan 0 atau F XY turunan Y sama dengan 0. Bentuk implisit DY per DX sama dengan F XY atau turunan Y sama dengan F XY. Contoh, X turunan Y tambah Y kuadrat tambah X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Itu adalah PD order 1 dalam bentuk implisit. Y turunan 2 dikurangin 2Y tambah E pangkat X sama dengan 0. Itu PD order 2 dalam bentuk implisit. Y turunan sama dengan 2Y tambah E pangkat X. Itu adalah PD order 1 dalam bentuk eksplisit. Y turunan 2 sama dengan XY tambah X kuadrat, itu adalah PD order 1 bentuk eksplisit. Penyelesaian eksplisit. Jika pada solusi semua variabel terikat penyelesaian eksplisit. Jika pada solusi semua variabel terikat dapat direpresentasikan dalam bentuk variabel bebas dan konstanta. Contoh, apakah fungsi eksplisit fx sama dengan x kuadrat merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial x y turunan sama dengan 2y ax. Y sama dengan fx kuadrat, y turunan sama dengan f turunan x sama dengan 2x, sehingga xy kuadrat x turunan y sama dengan x dikali 2x sama dengan 2x kuadrat dan 2y sama dengan 2x kuadrat. Dengan demikian X turunan Y sama dengan 2Y sama dengan 2X kuadrat. Jadi, fungsi fx sama dengan X kuadrat adalah penyelesaian eksplisit PD X turunan Y sama dengan 2Y AX. Penyelesaian implisit. Penyelesaian implisit jika pada solusi bahwa variabel terikat tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk variabel bebas dan konstanta, sehingga solusi implisit dapat dinyatakan dalam bentuk fxy sama dengan 0. Ini contohnya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 merupakan solusi implisit dari persamaan diferensial berikut. dy per dx sama dengan min x per y pada selang terbuka min 5 sampai 5. Dengan melakukan persamaan diferensial pada solusi implisit x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25, yaitu d per dx x kuadrat tambah d per dy y kuadrat sama dengan d per dx 25 menjadi 2x tambah 2y kali 2y per dx sama dengan 0. D per dx sama dengan min x per y. Penyelesaian umum. Solusi umum persamaan diferensial adalah fungsi yang memuat konstanta C dan memenuhi persamaan diferensial tersebut. Contohnya, tentukan penyelesaian persamaan diferensial turunan Y min sin X sama dengan 0. Y turunan sama dengan sin X. dy per dx sin X menjadi dy sama dengan sin X dx. Integral dy sama dengan integral sin X dx. Y sama dengan min cos X tambah C. Dengan C sama dengan konstanta. Keterangannya, jika C konstanta sembarang, maka penyelesaian persamaan diferensial disebut penyelesaian umum.
Penyelesaian khusus. Persamaan diferensial diperoleh dari solusi umum dengan mengambil konstanta C, suatu bilangan tertentu atau solusi yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan. Misalnya, syarat awal. Jika konstanta C memiliki nilai tertentu, maka penyelesaian persamaan diferensial disebut penyelesaian khusus. Contohnya, pada contoh sebelumnya, PD turunan Y min sin X sama dengan 0 diperoleh solusi umum Y sama dengan min cos X tambah C. Andaikan variabel X diberi nilai X sama dengan Pi dan Y Pi sama dengan 3, maka Y Pi sama dengan min cos Pi tambah 3. Jadi 3 sama dengan 1 tambah C. Jadi C sama dengan 2. Jadi penyelesaian khusus persamaan diferensial turunan Y min sin X sama dengan 0 adalah Y sama dengan min cos X tambah 2. Contoh yang kedua adalah persamaan diferensial turunan Y dikurangi Y sama dengan 0. Memiliki penyelesaian umum. Y sama dengan C X. Misalnya diberikan nilai X sama dengan 0 dan Y 0 sama dengan 1. Maka Y 0 sama dengan C pangkat 0. Jadi 1 sama dengan C dikali 1. Jadi sama dengan C sama dengan 1. Sehingga diperoleh penyelesaian khusus Y sama dengan pangkat X.